Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tarot of God pada chapter 159 season 3. Baiklah, pada chapter kali ini dengan judul Pelarian. Diperlihatkan di dalam kapal selam ini, tim Bam beserta Lopobi Elbaba sedang diskusi. Situasinya cara melarikan diri. Di sisi lain, Bam menyadari bahwa Lopobia Elbaba adalah ayah dari Lopobia Elaine. Goruro mengatakan sekarang posisi kapal selam sedang berada di tengah kapal induk Lopobia, tempat yang secara resmi adalah akuarium raksasa di menara ini. Lopobia Tromere memelihara Divinicius yang langka dari berbagai pelosok menara di akuarium ini. Suatu hari, kepala keluarga Lopobia membuat kota bawah laut yang memiliki airdome raksasa di dalamnya, lalu membawa satu kepala cabang untuk pergi ke sana. Tapi sekarang satu cabang keluarga itu sudah musnah. Setelah tuan kepala keluarga tidak tertarik lagi. Sejak hari itu mereka satu keluarga cabang dimusnahkan dan kota pun dihancurkan. Lalu Lilial menyela pembicaraan dengan berkata bahwa keluarga cabang tersebut membuat kepala keluarga tersinggung. Akan tetapi Goruro menjelaskan bahwa pada saat itu Lilial masih terlalu muda, jadi tidak mengetahui alasan yang sebenarnya. Bahwa kejadian sebenarnya adalah hanya karena kesalahan kecil yang menyebabkan satu keluarga cabang tidak bisa menyiapkan makanan Divinci Fish kesayangan tuan kepala keluarga. Goruro lalu menjelaskan cara keluar dari tempat ini. Goruro akan pergi ke kota mati di tengah akuarium besar, lalu menemukan gate yang sudah rusak dan berhasil memperbaiki gate itu diam-diam. Gate tersebut sudah diatur supaya hancur dalam sekali pemakaian. Diperlihatkan kapal selam rombongan Bam sudah memasuki bagian dalam akuarium dengan jumlah ikan yang sangat banyak. Kun merasakan tekanan Shinfei yang besar hingga membuat badannya semakin remuk. Berbeda dengan Rak, dia sangat santai karena kita tahu Rak adalah ras asli menara, jadi tahan terhadap tekanan Shinfei. Lopobia Elbaba menjelaskan bagian dalam akuarium memiliki kepadatan Shinfei yang sama dengan bagian atas menara. Para reguler bisa bertahan di sini berkat kapal selam ini, bahwa para Divinci Fish tinggal pada bagian dalam akuarium ini. Semuanya adalah Divinci Fish yang sangat kuat, yang bisa hidup di bagian atas menara. Lopobia Elbaba kembali menjelaskan, kapal selam ini istimewa karena terlihat seperti Divinci Fish seperti mereka. Pada chapter kali ini diperlihatkan kepiting yang pernah ditemui pada pertarungan di sarang. Kun berpikir sejenak bahwa laut yang dimaksud waktu itu adalah tempat ini. Kepala keluarga Lopobia menelan dan menguasai semua yang ada di kapal induk ini seperti laut. Lalu ditunjukkan bunyi alarm bahaya dari kapal selam. Berada di tempat lain di sebuah kamar, Lilial, si Lilial, Bam, dan juga si Snake sedang menunggu Laura untuk sadar. Di sisi lain, Bam merasakan ada sesuatu yang mendekat. Diperlihatkan sebuah Divinci Fish yang sangat besar akan melahap kapal selam ini tersebut. Tetapi Goruro dapat mengendalikan kapal selam sehingga dapat menghindari serangan dari Divinci Fish tersebut. Yuri jahat dan Cha menyadari seekor Divinci Fish menyerang kapal selam. Tetapi Yuri menyadari sejak awal Lopobia Tromere tidak berniat membiarkan mereka kabur. Lalu Cha ingin keluar dan membereskan Divinci Fish tersebut. Akan tetapi Yuri jahat mengingatkan syarat dari kepala keluarga bahwa permainan akan berakhir jika mereka ikut campur dalam membantu Bam membereskan Divinci Fish tersebut. Lalu Bam menemui Yuri jahat dan juga Cha. Dia akan keluar menghadapi Divinci Fish tersebut, meskipun itu terlalu berbahaya menurut Cha. Akan tetapi Bam berkata kalau Divinci Fish tersebut adalah ujian dari kepala keluarga, berarti tidak boleh kabur dan harus melawannya. Diperlihatkan Bam menuju keluar kapal selam.
bersiap berhadapan langsung dengan Divine Fish tersebut. Goruro menjelaskan bahwa Divine Fish yang muncul adalah makhluk yang pernah memusnahkan satu kota bawah laut. Divine Fish tersebut sudah memusnahkan satu cabang keluarga. Goruro mengkhawatirkan Bam dengan tekanan Shinsui, tetapi Kun berbeda karena Bam tidak akan terpengaruh oleh tekanan Shinsui. Bahkan jika diperhatikan semakin kuat tekanan di sekitarnya, Bam juga akan menjadi lebih kuat. Lalu Bam diperlihatkan mengeluarkan sebuah panah yang terbentuk dari Shinsui di sekitarnya. Mungkin karena ingatan seseorang, Bam bisa merasakannya. Divine Fish itu pun hanyalah salah satu korban dari sekian banyak yang ditangkap oleh kepala keluarga dan dikurung di akuarium ini. Bam siap memanah Divine Fish tersebut sambil berkata, "Kau juga ditangkap dengan paksa, lalu dikurung di akuarium ini dalam keadaan marah. Kalau begitu, inilah kebebasanmu." Lalu ditunjukkanlah satu panah yang menjadi sangat banyak jumlahnya dikeluarkan oleh Bam dengan Shinsui yang sangat besar dalam serangannya. Sontak orang dalam kapal selam juga terkejut. Bahkan Lopobia Traumere dan Pobido Gustang dapat merasakan besarnya serangan tersebut. Lalu serangan tersebut membuat sebuah lubang dalam bagian dalam akuarium, sehingga para Divine Fish keluar dari akuarium tersebut. Di tempat lain, salah satu anggota Fuk yang sedang mencari anima akhirnya bisa bertemu dengan seekor guardian critter bernama Tuan Gyaro. Dan Pobido Tiara dan juga Pobido Mate melihat pemandangan indah dari luar akuarium tersebut. Berada di tempat lain, Lopobia Traumere berkata, "Jadi itu jawabanmu untuk tawaran yang kuberikan, Jue Violet Grace. Aku tidak ingat siapa, tapi sebenarnya aku kenal orang yang mempunyai kemiripan denganmu. Aku harus memilikimu supaya ingat siapa dia." Menurut Mimin, memori ingatan para petualang agung memang sudah ditinggalkan dan disimpan rapat-rapat di lantai tersembunyi. Kembali pada pembahasan, Pobido Gustang berpamitan kepada Lopobia Traumere sambil berkata, "Kalau begitu, seminggu lagi kita bertemu di arena pertandingan Traumere. Itu pun kalau kau bisa datang." Kembali di tempat Bam melihat para Divine Fish keluar dari akuarium kapal induk, Bam lalu berpikir, mungkin 10 keluarga agung pun terjebak di dalam menara raksasa ini. Berada di tempat lain, Kirin memberikan laporan kepada kepala keluarga bahwa para Divine Fish keluar dari kapal induk. Kirin menawarkan diri untuk kembali menangkap para Divine Fish yang telah kabur. Akan tetapi Lopobia Traumere berkata untuk tidak perlu melakukan itu, karena sepertinya akuarium memang perlu dikosongkan. Karena ikan yang sekarang ingin dia tangkap hanya satu, yaitu Bam. Beralih di kapal selam, Kun dan juga Rak melihat makam anggota keluarga Lopobia. Lalu Goruro memberitahu bahwa mereka akan tiba di alat warp dan sebentar lagi akan melakukan warp. Lalu Bam mendengar sebuah bisikan untuk membalas dendam kepada dewa mereka, yaitu Lopobia Traumere. Tolong bunuh dia. Beralih ke tempat lain, sekitar hotel kapal induk Lopobia, Pobido Gustang keluar dari sebuah portal menuju Pobido Tiara dan juga Pobido Mate. Lalu Pobido Tiara memberi salam dan meminta maaf bahwa mereka tidak dapat menjalankan tugas dengan benar. Akan tetapi Pobido Gustang tidak mempermasalahkannya, karena putra Kun yang cerdik, urusan berjalan sesuai rencana. Sekarang Irregular dan juga Traumere sedang menuju ke tempat yang kita inginkan. Pasukan Lopobia pasti berusaha menangkap Irregular sebelum itu. Pobido harus mencegah hal itu terjadi. Sampaikan pada seluruh pasukan Pobido kecuali Hugo. Semua pasukan Lopobia yang masuk ke wilayahnya harus dimusnahkan. Ditutup pada chapter kali ini
Pobido Gustang berkata, seminggu lagi keretakan ini akan menjadi awal dari kehancuran. Baiklah, sekian pembahasan Tower of God pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.